Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anka Fadila dari TPI 5E. Saya dengan NIM 231230164. Saya ingin mempresentasikan daripada mata kuliah filsafat dan ilmu pendidikan Islam dengan materi aliran-aliran filsafat dan ilmu pendidikan Islam. Oke, di sini kita bisa lihat quote of the day biar kita semangat dalam presentasi kali ini. Dream work hard, stay focused, and surround yourself with good people. Oke, kita lanjut ke prolog. Kita akan membahas dua sisi daripada presentasi ini. Yang pertama ada aliran-aliran filsafat pendidikan secara umum, yang mana berkembang di barat dan menjadi dasar pendidikan modern. Dan yang kedua ada aliran-aliran dalam filsafat dan ilmu pendidikan Islam yang berakar dari ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, serta tradisi pemikiran para ulama dan filosof muslim. Oke, kita lanjut kepada aliran-aliran filsafat pendidikan umum. Filsafat pendidikan di barat melahirkan berbagai aliran yang hingga kini mempengaruhi sistem pendidikan di seluruh dunia. Beberapa yang utama, kita lihat poin A, ada yang namanya idealisme. Tokoh pengusung prinsip ini adalah Plato dan Immanuel Kant. Pandangan Plato dan Immanuel Kant yaitu adalah realitas sejati adalah ide atau roh. Pendidikan harus menekankan nilai moral, akhlak, dan pengembangan jiwa. Implikasi pendidikan yang dikembangkan oleh Plato dan Immanuel Kant ini, guru berperan sebagai teladan moral, kurikulum fokus pada ilmu pengetahuan, seni, dan etika. Oke, kita lanjut ke bagian B, yaitu ada realisme. Tokoh pengusung prinsip ini adalah Aristoteles dan Francis Bacon. Pandangan terhadap realisme ini menurut kedua tokoh ini adalah dunia nyata adalah materi. Pendidikan harus mempersiapkan peserta didik memahami hukum, alam, dan fakta empiris. Implikasi pendidikan dari prinsip realisme ini adalah kurikulum menerangkan sains, matematika, dan observasi. Guru membantu siswa memahami realitas objektif. Ya, seperti itu. Kita lanjut kepada prinsip pragmatisme atau kita bisa sebut instrumentalisme. Tokoh pengusung prinsip ini adalah John Dewey dan Charles S. Peirce. Dan pandangan terhadap prinsip ini menurut kedua orang ini, John Dewey and Charles S. Peirce, kebenaran bersifat relatif tergantung pada manfaat praktis. Pendidikan harus mempersiapkan peserta didik menghadapi perubahan. Implikasi pendidikan, metode belajar aktif, problem solving, project based learning, sekolah dipandang sebagai laboratorium kehidupan. Dan yang bagian D kita bisa lihat eksistensialisme. Tokoh pengusung prinsip ini adalah Jean-Paul Sartre and Kierkegaard. Pandangannya terhadap prinsip ini adalah manusia bebas menentukan pilihan hidupnya. Pendidikan harus memberi ruang kebebasan, tanggung jawab, dan keaslian diri. Implikasi pendidikan daripada prinsip ini adalah kurikulum fleksibel, guru sebagai fasilitator menekankan kebebasan siswa mengembangkan diri. Oke, kita lanjut ke prinsip selanjutnya, ada perennialisme. Tokoh pengusung prinsip ini adalah Robert M. Hutchins and Mortimer Adler. Pandangan terhadap prinsip ini adalah pendidikan harus kembali pada nilai-nilai universal, klasik, dan abadi. Implikasi pendidikan dari prinsip ini fokus pada the great books, logika moralitas, dan disiplin intelektual. Oke, kita lanjut di poin selanjutnya adalah esensialisme. Tokoh pengusung daripada prinsip ini adalah William Bagley. Pandangan terhadap prinsip ini yaitu pendidikan harus menekankan mata pelajaran inti atau kita bisa sebut core curriculum yang esensial untuk hidup. Implikasi pendidikannya adalah disiplin ketat, fokus pada sains, matematika, bahasa, dan sejarah. Oke, kita
Lanjut ke poin terakhir, yaitu ada progresivisme. Tokoh pengusungnya adalah John Dewey. Pandangan terhadap prinsip ini, pendidikan harus mengikuti perkembangan anak dan tuntutan masyarakat modern. Implikasi pendidikan dari prinsip ini adalah belajar aktif, demokratis, kolaboratif, berbasis pengalaman. Nah, itu dari semua prinsip yang ada itu bagus. Terkadang tinggal kita pilih mana yang lebih bagus lagi untuk bisa diambil dan diajarkan untuk anak-anak siswa kita. Oke, kita lanjut kepada aliran-aliran filsafat dan ilmu pendidikan Islam. Dalam Islam, filsafat pendidikan tidak berdiri sendiri, tapi berakar pada wahyu Al-Quran dan Sunnah, serta ijtihad para ulama dan filosof muslim. Beberapa aliran atau pendekatan penting. Ya, ini terbagi dua. Yang pertama ada aliran terbagi banyak ya. Mungkin kita nanti bisa sebutkan. Yang pertama ada aliran bayani tekstual. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Cirinya, pendidikan menekankan penguasaan ilmu-ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, dan akidah. Tokohnya adalah ulama salaf, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Implikasinya adalah lahirnya madrasah-madrasah tradisional yang seperti kita lihat sekarang, yaitu ada pesantren dan holaqoh. Kita lanjut kepada aliran burhani yang kita bisa sebut aliran rasional. Dasarnya adalah menggunakan akal dan filsafat untuk memahami agama. Cirinya memadukan wahyu dan rasio. Tokohnya adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Implikasinya dalam aliran ini adalah perkembangan sains, filsafat, logika, kedokteran, matematika dalam peradaban Islam. Oke, kita bisa lanjut kepada aliran irfani. Kita bisa sebut juga spiritual atau tasawuf. Dasarnya adalah intuisi, pengalaman batin, atau kita bisa sebut juga kasyaf. Ya, cirinya adalah pendidikan menekankan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, akhlak kedekatan dengan Allah. Tokohnya adalah Al-Ghazali, Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi. Ya, implikasinya terhadap aliran ini adalah lahirnya tradisi sufistik, tarekat, pendidikan akhlak di pesantren. Ya, kita lanjut ke bagian dari aliran integratif. Dasarnya adalah menyatukan bayani, burhani, dan irfani. Cirinya adalah pendidikan Islam harus menyatukan ilmu agama, ilmu rasional, dan ilmu spiritual. Oke, tokohnya adalah Al-Ghazali lagi nih, mengkombinasikan syariat, filsafat, dan tasawuf. Dan Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun itu yang membuat prinsip sosiologi, sejarah, pendidikan. Implikasinya terhadap aliran ini adalah konsep pendidikan holistik yang melahirkan insan kamil, manusia paripurna. Ya, kita bisa sebut insan kamil itu insan yang baik. Oke, kita lanjut perbedaan dasar antara pendidikan barat dan Islam. Ya, dalam filsafat pendidikan barat nih ya, sumber kebenaran lebih banyak bertumpu pada rasio, logika, pengalaman empiris, dan penelitian ilmiah. Kebenaran sering dianggap relatif, ya, tergantung konteks sosial dan budaya. Sementara dalam filsafat pendidikan Islam ini perbedaannya. Sumber kebenaran utama adalah wahyu Al-Quran dan Sunnah, kemudian diperkuat dengan akal dan intuisi qalb. Kebenaran dalam Islam bersifat absolut karena berakar pada wahyu Allah Subhanahu wa taala, meskipun ijtihad manusia tetap diakui. Nah, tujuan pendidikannya juga berbeda nih antara filsafat pendidikan barat dan pendidikan Islam. Dalam tradisi barat, tujuan pendidikannya cenderung pada penguasaan ilmu, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan hidup, serta
serta kebebasan individu untuk menentukan jalan hidupnya. Sedangkan pendidikan Islam bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia paripurna yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Nah, jadi perbedaannya adalah pendidikan Islam bertujuan insan kamil, yaitu insan yang hampir sempurna, walaupun di dunia ini gak ada yang sempurna, mencakup semuanya. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan dari sisi peran guru, pendidikan barat modern melihat guru lebih sebagai fasilitator atau pembimbing proses belajar. Jadi hanya cuman sebagai pembimbing aja nih teman-teman. Ya, guru hanya membantu siswa membentuk pengetahuan dan pengalaman aja. Berbeda pendidikan Islam yang memandang guru sebagai murabi. Nah, yang tadi kita bahas ya, mencakup semuanya kalau untuk pendidikan Islam. Pendidik yang membina jiwa, jiwanya butuh dibina ya kan. Mualim, pengajar ilmu juga, sekaligus mursyid, pembimbing spiritualnya ya, biar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru bukan hanya transfer ilmu tapi juga teladan akhlak. Ya, dalam hal ilmu pengetahuan ya, kalau perbandingannya filsafat barat sama filsafat pendidikan Islam itu, kalau filsafat barat sering memisahkan ilmu ke dalam dua wilayah besar, yaitu ilmu agama, kita bisa sebut teologi, dan ilmu dunia sains. Ya, pemisahan ini kadang menimbulkan sekularisasi pendidikan. Ya, sementara dalam filsafat Islam, ilmu dipandang sebagai satu kesatuan yang bersumber dari Allah. Ya, kalau misalkan kita jabarin lagi, itu adalah dalam filsafat Islam, ilmu dipandang nih sebagai satu kesatuan yang bersumber dari Allah. Jadi semua ilmu yang ada di dunia ini itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dari cara kita berbicara, dari cara kita melihat sesuatu itu ada namanya. Nah, itu sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada pulpen namanya pulpen, itu pasti ada sumbernya gitu. Maksudnya awalnya itu pasti ada, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua ilmu bila diniatkan dengan benar adalah ibadah. Nah, ini poin pentingnya. Semua ilmu bila diniatkan dengan benar adalah ibadah dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman ya, kita bisa lihat intisari daripada presentasi kali ini ya. Kita bisa lihat di sini perbedaannya. Filsafat pendidikan barat melahirkan berbagai aliran idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, progresivisme, dan lain-lain yang fokus pada pengembangan akal dan keterampilan hidup. Kalau misalkan ada yang bertanya, bagus nggak sih filsafat pendidikan barat? Bagus juga, karena mereka membentuk idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, progresivisme, yang mana aliran-aliran tersebut itu mengarah kepada ilmu pengetahuan juga teman-teman. Ini kita nggak ada yang harus kita salahkan, karena kita banyak belajar juga daripada ilmuwan-ilmuwan barat untuk bisa mengetahui seperti apa dunia ini gitu. Dan kita tidak kalah juga dengan filsafat pendidikan Islam yang melahirkan aliran bayani, burhani, irfani, dan integratif yang fokus pada keselarasan ilmu, iman, dan akhlak untuk membentuk insan kamil. Kita juga punya ilmuwan yang sangat terkenal daripada orang-orang barat di sana. Makanya kalau misalkan dibilang better mana filsafat pendidikan barat atau filsafat pendidikan Islam, ya better pendidikan Islam, karena filsafat pendidikan Islam lebih mengarah kepada keselarasan ilmu. Jadi antara ilmu akhirat dan ilmu dunia itu kita harus fokus dua-duanya. Jangan hanya kita fokus pada ilmu dunia, tapi kita harus fokus juga pada ilmu akhirat. Nah, jadi itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.